Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dan selalu mendukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita membacakan zodiak Capricorn ya. Kita lihat ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada hubungan yang sedang diproteksi ya. Ada sesuatu yang sedang kamu cegah. Nah, di sini juga ada persahabatan. Nggak tahu nih apakah memang hubungan ini berasal dari circle persahabatan jadi percintaan, atau setelah percintaan mungkin berakhir jadi persahabatan. Jadi ada di posisi mana ini? Jadi di sini kalian berhubungan sama seseorang yang luar biasa ya, keras kepalanya. Ada kekokohan jiwa, hati dalam diri dia. Jadi orangnya teguh. Kadang-kadang teguh, dan kekuatan ini sampai menggiring kepada hal yang negatif. Saking kokohnya. Jadi kadang-kadang juga nggak mau mendengar masukan dari orang-orang atau nasihat dari orang. Mungkin di antara kalian ada yang sedang mencoba ya menstabilkan keadaan, menstabilkan situasi yang sudah kalian hadapi. Ada yang setelah mungkin ya sudah berpisah sekalipun masih berteman, atau mungkin kalian hubungannya adalah di ruang lingkup pertemanan, atau memang sekedar keinginan ya, walaupun sudah berpisah, walaupun sudah tidak bersama, kenapa sih nggak berteman aja gitu. Karena aku lihat dari salah satu pihak juga ada yang lebih mengutamakan pencapaian atau goalnya atau target-target dalam hidup dia. Jadi ada seseorang yang sedang menghadapi atau sedang berproses mengalami tentang sebuah pembelajaran hidup di sini. Entah dia sudah sadar atau belum ya. Cuman di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari Virgo juga sedang dihadapi, maaf ya Virgo, Capricorn. Jadi sedang dihadapi hal serupa. Mungkin kamu sedang melakukan sebuah pembelajaran hidup ya. Nah, di sini memang ada gambaran tentang seseorang di masa lalu seperti masih menggenggam perasaan kamu, menggenggam hati kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu juga masih menggenggam perasaan dan masih setia menunggu. Jadi aku lihat masih ada energi tarik-menarik di antara kalian ya, satu sama lain. Masih seperti memiliki satu harapan atau satu keinginan untuk terkoneksi lagi. Cuma yang aku lihat memang ada jarak, ada jeda, atau memang ada yang benar-benar sudah berpisah. Nah, kemudian di sini ada di mana seseorang sedang mencoba untuk stabil aja dalam situasi ini. Karena sepertinya sebelumnya memang dihadapkan dengan situasi seperti ada dua orang dalam kehidupan kamu sehingga kamu sulit untuk membagi waktu. Jadi ada kejadian di masa lalu atau dia menyakiti perasaan kamu karena dia menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian. Makanya di sini ada gambaran kayak dia tuh jadi kayak bingung sendiri. Dalam artian seperti mau membagi waktu itu seperti apa? Membagi perasaan tentunya. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi sebenarnya keinginan kamu adalah hubungan yang stabil,
hubungan yang seimbang. Jadi tidak timpang sana sini. Cuman yang aku lihat, entah permasalahan yang seperti apa, akhirnya itu membuat kamu jadi terluka. Nah, sepertinya ada kisah yang ditutup-tutupi, tapi pada akhirnya terbuka nih, terbongkar di sini. Karena memang ada dua sosok di dalam diri kamu yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi pada akhirnya ketahuan dan akhirnya salah satu nggak terima nih. Nah, terjadilah keributan atau bahkan dua-duanya menyadari permasalahan tersebut sehingga yang terlihat adalah kamu yang dipojokkan atau tersudutkan di sini. Dan di sini ada energi playing victim. Entah itu kamu, ya, padahal kamu yang melukai perasaan kedua orang ini ternyata justru sebaliknya. Yang kamu rasakan adalah kamu yang terluka atau sebaliknya, dia yang bermain dengan dua orang tapi dia sendiri yang seolah-olah terluka gitu. Jadi ada energi vice versa di sini ya. Jadi yang terjadi memang kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Ada sesuatu yang membuat kamu itu sakit ya. Kayak ada duri dalam daging dan itu masih membekas sampai sekarang. Itu yang membuat perasaan kamu masih terluka sampai hari ini. Ada energi di mana pada akhirnya ada yang meninggalkan kedua belah pihak. Jadi bukan sekedar salah satunya, dua-duanya malah ditinggalkan. Energi dia di sini ada shocking moment yang dia rasakan. Dia masih terluka perasaannya. Ya, kalau aku lihat masih membekas juga dalam diri dia apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Jadi kayak dia pun merasa shock ya dengan apa yang terjadi tiba-tiba. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak ada bom. Terkaget-kaget lah akhirnya. Jadi ada energi vice versa ya, kayaknya mungkin bakal banyak yang kebalik nih ya antara kamu sama orang yang kamu fokuskan di sini. Karena di sini gambarannya justru kartu dia seolah-olah dia nih yang terluka. Padahal di sini aku menarik energi kamu ya yang terluka gitu. Jadi kalian bolak-balikin sendiri aja. Nah, kemudian di sini kayak dia tuh lagi menunggu ya. Menunggu perasaan dia. Seseorang tersebut lagi menunggu waktu yang tepat ya. Dia tuh energinya masih meledak meletup nih ya. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin dia lepaskan tapi dia tahan. Jadi kayak seseorang di sini memendam perasaan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dia luapkan tapi cuman memilih untuk tidak meluapkan itu. Jadi mungkin masih menunggu waktu yang tepat, mencari momen dulu karena masih benar-benar memendam perasaan. Luka ya dari hasil shocking moment yang sudah didapatkan dalam dirinya. Kemudian di sini seseorang tersebut nih dia sedang rindu sama kamu, dia kangen sama kamu. Seseorang tersebut rindu ya sama apa yang pernah kalian jalani, rindu dengan kebersamaan kalian, bahkan kadang-kadang dia merindui senyum kamu walaupun sekilas ya. Jadi banyak hal-hal kecil yang dia ingat tentang kamu di sini. Hanya saja yang aku lihat dia mencoba menyelaraskan segala sesuatu dalam dirinya untuk tidak melakukan sesuatu itu secara tergesa-gesa. Nah, kemudian di sini ada yang ingin dia manifestasikan, seperti dia ingin membuka kembali. Seperti dia itu lagi ingin membuka kembali hatinya untuk kamu atau dia ingin membuka pintu hati kamu kembali. Cuman itu tadi. Dia tidak mau memperlihatkan itu. Jadi sekalipun kalau ada di antara kalian yang masih berteman, masih bersama-sama, mungkin karena ruang lingkup yang masih sama ya, mungkin kamu nggak akan melihat perasaan dia. Dia itu nggak akan memperlihatkan itu dalam bentuk nyata atau real gitu. Tapi yang aku lihat, kalau di hatinya itu lumayan berkecamuk. Sepertinya memang kalian ini hubungannya twin flame ya. Ada keinginan dia untuk bersama kamu lagi seperti dulu. Mungkin duduk bareng, minum di suatu tempat gitu. Jadi ada kenangan-kenangan masa lalu di mana pernah kalian lalui. Jadi masih ingin dia ulang lagi. Mungkin juga di antara kalian berdua memang kayak cerminan nih. Kalau yang satunya pendiam berarti satunya pendiam. Jadi susah untuk mengungkapkan, lebih memendam ke perasaan. Jadi kayak kuncinya ingin dibuka tapi kayak masih digantung gitu. Karena hubungannya jadi kayak nggak tahu hubungannya itu maju atau mundur atau memang hubungan yang masih menggantung.
Nah, perasaan dia terlihat kuat sih di sini. Cuman dia nggak akan berani untuk maju atau untuk mengatakan, bahkan untuk memperlihatkan dari gerak-geriknya itu dia nggak mau gitu. Cukup dia pendem bener-bener sendiri ya. Kemudian di sini dia itu lagi struggle ya. Kayak lagi dianya itu lagi kayak ada beban, entah itu beban pikiran, entah itu beban gimana ya, beban dalam masalah-masalah keluarga, ditambah lagi dengan situasi sekarang. Mungkin tertrigger dengan masalah-masalah yang membuat dia itu merasa bebannya itu agak berat. Sehingga yang terlihat dia nggak akan menunjukkan sikap atau perasaan dia setelah melukai kamu. Walaupun di sini yang aku lihat ada penyesalan dalam diri dia. Ada penyesalan sehingga pun kalau dia ingin membuka lagi pintu hatinya sendiri, ya kayak dia tuh mikir berkali-kali gitu. Jadi kayak ada trauma juga dalam diri dia tentang masa lalu kalian yang pernah terjadi sesuatu. Kemudian di sini dia masih overthinking nih, masih digangguin dengan perasaan-perasaan yang kadang-kadang masih kebawa ke masa lalu. Ketika terjadi sesuatu antara kamu dan dia. Nah, di sini aku lihat kalian mencoba bangkit, mencoba mengumpulkan tenaga lagi, mengumpulkan keberanian, mengumpulkan power dalam kehidupan kalian. Apapun yang sedang kalian hadapi, kalian mencoba bertahan dengan situasi saat ini. Jadi ada energi pasrah di mana kalian juga nggak mau terlalu ngoyo dalam situasi ini. Kayak kalian tuh memilih untuk ya mengalir aja. Ya kalau memang dia jodohku maka dia akan kembali kepada aku. Tapi kalau memang dia tidak jodohku ya udah apa boleh buat gitu. Jadi ada energi seperti itu. Dan di sini sebenarnya ada perasaan kesepian, perasaan kehilangan sesuatu dalam diri kamu itu terkait dengan energi tersebut. Jadi kayak kamu sendiri juga merasa kehilangan sama seperti dia. Walaupun kamu mungkin di tengah keramaian, ngumpul sama teman-teman, sama lingkungan, tapi dalam hati kadang-kadang kayak kamu merasa kesepian gitu. Kamu merasa kok feeling lonely banget gitu. Nah, di sini aku lihat memang ada perasaan yang bisa dikatakan kamu juga masih sayang sama dia. Kamu masih berharap bisa memiliki hubungan seperti dulu. Tapi yang aku lihat beberapa dari kalian memang lagi enjoy ya, menikmati hari-hari kalian. Terlepas mau kayak bagaimanapun, ya sudah terjadi nggak bisa memutarbalikkan waktu lagi gitu. Bahwa hidup itu terus berjalan. Kamu tetap harus melakukan aktivitas kamu tetap harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Karena di sini kayak kamu itu masih konflik batin dalam diri kamu tentang keinginan kamu. Apakah bersama dia lagi? Apakah mencari orang baru? Apakah stay dulu nih dengan keadaan saat ini? Jadi banyak hal-hal yang kamu pertimbangkan. Karena memang Capricorn juga merupakan salah satu tipe pemikir gitu. Jadi kamu nggak mau sampai nanti kalau punya hubungan lagi ternyata kamu akan kecewa lagi gitu. Nah di sini aku lihat kalian lebih sibuk sama pencapaian kalian. Kayak kalian sibuk dengan goal-goalnya kalian. Kayak apa yang kalian dapatkan dari hasil kerja keras kalian, waktunya kalian menikmati. Ya mungkin shopping ini, shopping itu. Jadi lebih banyak mencoba menikmati diri sendiri. Di tengah kesepian yang kalian rasakan juga ya, kamu ingin memulai satu awal mula baru, entah itu bersama dia, kalau memang kamu masih mengharapkan dia datang, atau memang kamu ingin memulai awal mula baru untuk kehidupan kamu sendiri. Tapi kalau aku lihat, sepertinya kamu ingin memulai awal mula baru bersama dia, karena kesetiaan atau kamu berharap dia yang lebih setia nih sama kamu. Ya, jadi fokus sama cinta kamu. Kamu harus bisa melihat sisi baik dari seseorang, jangan cuma melihat dari sisi buruknya. Ya, kadang manusia memang tidak luput dengan hal yang seperti itu. Kebaikan ada, kejahatan ada, atau keburukannya satu, tapi yang diingat pasti keburukannya aja. Ya, satu yang baiknya pasti akan pupus hilang begitu aja. Karena yang kita pikirkan adalah sakitnya kita diperlakukan dari satu tadi, tanpa kita lihat 10-nya tadi. Jadi tentang bagaimana cobalah belajar melihat sisi baik dan sisi buruk dari setiap orang. Bahkan kita sendiri pun mungkin berada di posisi yang sama. Tanpa kita sadari kadang kita sudah melakukan kesalahan nih yang sama.
Mungkin tanpa kamu sadari, kamu juga pernah melakukan hal yang membuat orang lain terluka. Jadi jangan cuma memikirkan luka sendiri, tapi juga cobalah memikirkan luka orang lain. Tanpa kita sadari, entah itu sengaja atau tidak disengaja oleh sikap kita, lebih ke arah mencoba mencari cerminan atau refleksi diri. Oke, Capricorn, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.